Setelah kita mendapatkan partner bisnis, mendapatkan modal, tentunya setelah melihat peluang ya, kan bisnisnya sudah berjalan berarti. Nah, tantangan berikutnya adalah mengorganisir, mengelola bagaimana perangkat-perangkat bisnis tadi, faktor-faktor produksi ya, kalau dalam manajemen atau faktor-faktor manajemen tadi, modal tadi, orang, ya, pemodal, ya, bahan-bahan baku itu berjalan. Jadi kita harus bisa mengorganisir perangkat-perangkat tadi supaya berjalan sebagaimana mestinya. Ya bisa material, money, lingkungan, milieu, dan yang paling penting manajemen. Ya. Jadi bagaimana faktor-faktor itu berjalan menjadi sebuah ekosistem, menjadi sebuah keteraturan, dan ujung-ujungnya mengeluarkan revenue atau keuntungan bagi kita sebagai pemilik bisnis. The man behind the gun. Bukan masalah senjatanya sebenarnya, tapi orang yang menarik pelatuk senjata itu. Siapa aktornya? Itu paling penting dalam bisnis. Kadang ada banyak bisnis yang sama ya, tapi pelakunya beda. Si itu kok sukses nih. Bisnisnya si ini enggak. Itu pasti karena faktor orang. Skala atau kemampuan orang tersebut berbeda. Begitu juga ketika kita berpartner, nyari pemodal, nyari teman seperjuangan di bisnis. Itu nggak boleh salah orang. Nah, bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang hebat itu? Orang-orang yang jujur. Berarti kita sendiri harus jujur. Kita sendiri harus prestatif. Kita sendiri harus terorganisir dengan baik. Sehingga orang-orang baik itu akan merapat. Kalau champion ketemu champion, jagoan ketemu jagoan, juara ketemu juara, ya hasilnya bisnis juga akan juara. Banyak ya contohnya dari kasus-kasus korporasi besar menjadi hebat gara-gara tepat sekali memilih partner di awal-awal. Kita contoh misalnya Apple, Steve Jobs. Ada Wozniak, itu orang yang jago di teknologinya. Si Steve Jobs itu ngerti imajinasinya mau ngapain. Dia CEO-nya. Dia yang punya mimpi. Nah, yang ketiga sebenarnya yang jarang ditulis adalah satu orang, saya lupa namanya. Ini sebenarnya adalah investor awal-awal dia. Ini yang membesarkan bisnis itu. Dia ini adalah mentornya kedua orang ini. Nah, 3 orang ini kemudian dibagi-bagi tugas. Siapa yang menghadapi wartawan? Steve Jobs yang paling canggih. Siapa yang mengelola back office? Ya si Wozniak ini. Trustiness di antara ketiganya ini, ya, bondingnya bagus, ya. Artinya komunikasinya bagus dari hati ke hati, sehingga ketika ini berjalan membesar, ketiganya ini tetap punya peran-peran penting yang membuat bisnis itu beradaptasi. Jadi penting sekali dari awal kita menentukan siapa orang-orang penting atau key person yang bersama kita menjalankan bisnis. Salah satu nasihat dari mentor personal development, ya, Tony Robbins itu berkata, ya, use the best mentor, use the best tools, and then clear the target. Jadi setelah kita tahu aimingnya kita kemana, target kita fokusnya kemana, hire orang terbaik yang jadi bisnis partner, gunakan tools yang keren punya, alat yang paling canggih, perangkat yang paling modern, maka resultnya akan bagus. Contoh saja nih, rata-rata teman saya yang jago desain pasti laptopnya itu salah satu brand itu. Itu pasti. Kenapa? Karena proven. Jadi dia orang-orang ini nggak mau membarter dengan resiko hasil keluaran jadi jelek atau misalnya laptopnya bermasalah karena dia gunakan the best tools. Ya kalau kita bisnisnya production house misalnya atau misalnya software house ya, bikin aplikasi tapi kita belinya perangkatnya bajakan gitu. Itu mindset dari awal udah salah. Pasti kesananya juga akhirnya cuman produk yang kaleng-kaleng. Selalu gunakan yang terbaik, orang-orang terbaik, maka resultnya juga insya Allah terbaik. Scale up itu biasanya tergantung modal atau uang. Pada awal bisnis seperti saya, uang yang paling gampang itu pinjam dari lingkungan saudara. Ada satu hal tuh, saya pinjam buat ngimport masker dari Cina, itu kurang lebih saya modal keluar 30 jutaan. Itu loss 40 juta. Ini sekarang lagi cari cara gimana caranya supaya balik. Karena ini udah di luar kendali. Nah tapi scalable tuh skala dia bisa pinjemin 30 juta, itu awalnya kan pinjemnya 1 juta, 2 juta. Jadi banyak. Sampai volumenya begitu.
Terus kita masuk misalnya kalau perbankan, nih teman-teman yang mau pinjam ke perbankan, cari KUR dulu, kredit usaha rakyat, bunganya kecil, cuma 6%. Ya. Yang di bawah 25 juta nggak usah pakai nyekolahin aset, bisa gunakan itu. Terus nambah lagi misalnya KUR yang lebih besar, 100 juta, 200 juta, 500 juta. Lebih besar lagi terus bank, misalnya kredit komersial, KMK, dan sebagainya. Kalau sudah bagus berjalan, modal dari mana? Partnership. Atau misalnya nggak usah ke bank langsung, partner bantingan aja. Kok buka production house, yang satu fotografer, yang satu misalnya talent, yang satu lagi misalnya kreatif, orang kreatif. Dengan 3 orang ini berkumpul, jadi modal itu nggak harus uang gitu teman-teman. Bisa skill, bisa orang, sehingga tidak perlu membeli. Tapi kalau butuh orang atau butuh uang, ya cari yang dari sekitar kita dulu saja. Gitu. Jadi smart from the small, mulai dari yang kecil, by proses, makin besar. Nah ini nikmatnya, orang kadang-kadang pengen shortcut langsung besar, tapi nikmatnya kita melalui proses ini, nanti kerasanya memang langsung sampai ke hati teman-teman. Insya Allah lebih barokah. Ada satu faktor, internal, nah sekarang yang eksternal, lingkungan, milieu. Jadi surroundings dari bisnis. Kalau kita punya toko di kota A, maka lingkungan di kota A itu yang berpengaruh. Ya kalau desa ya desa di situ. Itu berpengaruh. Nah kalau dalam keadaan sekarang ini lagi pandemi ya, adaptasi kenormalan baru, new normal, itu adalah surroundings, pengaruh dari lingkungan, milieu. Ini mempengaruhi bisnis. Jadi misalnya saya nih, mau jualan valve, ngimport nggak bisa, karena yang hanya buka itu cuma di Cina. Pintu ekspor dari negara semua tutup, Austria, Italia. Saya beli valve nggak bisa yang brand-brand lain, cuma dari Cina. Kantor-kantor, karena saya B2B bisnisnya, korporasi, dia nggak bisa nerima valve saya. Karena apa? Mereka juga libur selama pandemi. Saya nggak bisa diem gitu, saya harus jalan bisnis. Akhirnya apa? Barang-barang COVID. Jualan masker, APD ya, alat pelindung diri yang lain, misalnya coverall suit, ya, sepatu boot. Kebetulan pemerintah kemarin mengeluarkan budget. Jadi kita bisa menjalankan bisnis itu, dan itu jalan alhamdulillah. Ya ada yang untung, ada yang rugi. Jadi kita harus peka juga terhadap lingkungan yang menyelimuti bisnis yang kita jalankan. Kalau itu nggak bisa dilaksanakan, ya kita putar otak apa yang bisa jalan. Kalau kita lihat di salah satu paparan konsultan ya mengenai bisnis-bisnis yang bisa sustain atau jalan dalam situasi COVID itu beragam ya. Bisnis-bisnis seperti konstruksi itu kan turun. Tapi yang digital learning ya, zooming yang misalnya sifatnya edukasi ya. Do it yourself, DIY misalnya masak sendiri, atau misalnya food yang ready to cook food. Misalnya kayak chicken nugget, itu kan lakunya luar biasa. Atau pabrikan farmasi yang dia bisa bikin sanitasi hand sanitizer, itu growth-nya ribuan persen. Nah, itu adalah bisnis yang dipengaruhi oleh lingkungan jenis bisnisnya. Jadi kita penting sekali memahami lingkungan bisnis ini untuk bagaimana kita menjalankan bisnis selanjutnya. Apakah kita mengubah model bisnis, apakah mengubah jualan kayak saya, atau hold dulu nih, jangan dulu ekspansi. Nah, mengelola faktor-faktor bisnis tadi, material, money, orang, alat-alat produksi, penunjang produksi, peralatan, barang-barang dagangan, uang, terus lingkungan, ya, itu adalah manajemen. Jadi bagaimana mengatur agar setiap platform produksi ini berkesinambungan dalam ekosistem yang benar sehingga menghasilkan keuntungan. Di situ faktor yang dibutuhkan sebagai pemimpin bisnis. Jadi ada leadership. Di situ kita butuh keteladanan, kepemimpinan. Di situ kita bisa mengatur bagaimana memberikan carrot and stick. Carrot and stick itu maksudnya promosi demosi. Jadi kalau ada karyawan yang kerjanya bagus, kita promosi. Nggak harus keluar uang. Misalnya bikin semacam foto ditempel. Coba kalau teman-teman makan di restoran cepat saji, di situ ada foto duty manajernya, pemimpinnya. Bahkan di beberapa channel distribution, kadang-kadang di pabrik itu ditempelkan foto employee of the month. Siapa nih karyawan bulan ini gitu.
Jadi diberi penghargaan, padahal nggak keluar duit perusahaan. Tapi orang yang prestatif dibedakan dengan karyawan kebanyakan gitu. Itu adalah cara untuk menambah motivasi orang untuk bekerja lebih tanpa mengeluarkan uang. Itu contoh penghargaan, memotivasi. Bagaimana misalnya dalam sebuah lingkungan usaha diadakan rapat-rapat kecil ya yang menyenangkan informal antara pemilik bisnis ya, direksi, partner, atau misalnya outing bareng kemana. Itu adalah cara untuk mengelola semangat atau memupah semangat. Nah, seni memimpin, seni mengelola ini itu memang beda-beda setiap orang ya. Dan ini adalah cara bagaimana kita bisa mengenerate alur manajemen bisnis ya, bisnis prosesnya agar berjalan dengan baik sehingga orangnya lebih happy, perusahaannya lebih growth, dan ujung-ujungnya untungnya jauh lebih besar. Bisnis proses, faktor-faktor produksi, strategi manajemen itu dijalankan dengan baik, disiplin, konsisten, dan dipimpin dengan keteladanan ya. Maka insya Allah usaha kita akan menguntungkan, pun kalau misalnya rugi akan cepat recovery. Ya, modal utama dari semua faktor itu adalah pemimpinnya, si business ownernya, si direksinya, si kepala desanya, ya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mengendalikan. Itu yang paling utama sih. Kalau yang lain masih bisa diatur lah, masih bisa di-manage. Sekali orangnya bagus, yang lain gampang diatur. Maka penting kalau kita melakukan apapun, leadership atau kepemimpinan itu yang paling utama segera.